Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom buat teman-teman Permata yang mungkin sudah standby berdiri duduk di rumah untuk sama-sama melakukan ibadah Permata kita. Kita sangat bersyukur sama Tuhan masih bisa dipertemukan walaupun lewat online, tapi kita percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita untuk lebih semangat lagi kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan lagu pujian Tuhan Yesus baik. Mari dengan semangat kita katakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan nama Tuhan. Baik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus, mau menghadap kehadapan-Mu Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
betul kita katakan dari semula dengan sungguh-sungguh. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami merasakan lawatan Allah sepanjang hari dalam segala aktivitas kami. Dan kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti untuk jam 2 permata di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan permata GBKP, secara khusus GBKP Runggun Batu Aji Tuhan. Dan sebentar kami ya Bapa akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, mengurapi hamba-Mu. Biarlah semua Tuhan yang keluar dari mulut hamba semuanya tentang kebenaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Anak Tuhan permata yang kami kasihi, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Yang terambil dari Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Saya akan bacakan dari tempat ini. Mari sama-sama kita mendengarkan dari Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang itu, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyalah lagi, kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita.
Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, anak istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggal balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggal-balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagian asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggalbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggalbalikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh kita sudah membaca. Jadi tema yang ada untuk kita di malam hari ini secara khusus untuk anak permata yang dikasihi Tuhan, yaitu kau begitu sempurna. Kalau kita berbicara tentang sempurna, berarti tidak ada kekurangan. Bahkan ini kita sudah diciptakan Tuhan sangat sempurna. Imago Dei, segambar dengan Allah. Tetapi dari tema yang ada di tengah-tengah kita saat ini, kau begitu sempurna. Tujuan yang dimaksudkan di sini, yang pertama untuk permata GBKP secara khusus, yaitu mampu menjelaskan nars dan dihubungkan dengan teologi penciptaan. Yang kedua, menyadari dan menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Di sini sudah jelas ditunjukkan. Permata GBKP di sini menyadari bahwa
harga dirinya, menghargai dirinya, bahwa permata saat ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang sempurna. Jadi di permata ditujukan untuk bisa menghargai karya Tuhan ke dalam dirinya. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28, saya akan bacakan bagi kita. Kejadian 1 ayat 27 ayat sampai dengan 28. Kata firman Tuhan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kita melihat bahwa tema kita hari ini yang Konfesi GBKP berbicara tentang LGBT. Apakah itu LGBT? Adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tetapi yang banyak kita lihat sekarang ini, apalagi di kota kita tercinta ini, saya kadang melihat, bahkan sering melihat, salah satu yang paling bisa kita lihat kondisi sekarang ini, saya tidak tahu apakah memang karena kota Batam ini dulunya kebanyakan kaum Hawa, sehingga sering kita melihat jalan dua anak perempuan, yang satunya memang seorang perempuan nampaknya, yang satunya lagi dia seorang perempuan tetapi dengan gaya rambut yang tomboy. Itu patut dicurigai, patut dicurigai. Tetapi hal ini kita tidak bisa juga mempersalahkan mereka. Kenapa seperti itu yang terjadi? Satu hal yang perlu saya sampaikan dari LGBT tadi, lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Masalah lesbian ini salah satu yang pernah saya tahu, yang pernah saya baca, bahwa kenapa itu mereka lakukan. Karena ketika mereka mempunyai pasangan atau mungkin teman di masa muda mereka, yang laki-laki, temannya laki-laki ini tidak bisa melindungi mereka secara baik, tidak bisa menjaga temannya perempuan ini dengan baik. Mereka tidak nyaman. Mereka tidak nyaman. Sehingga mereka melakukan mungkin dari segi kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga yang perempuan ini memilih teman yang lain. Jadi ketika si laki-laki ini meninggalkan dia, si perempuan ini, ada satu perempuan yang akan datang, yang membuat dirinya, yang artinya membawa dirinya itu sebagai pelindung. Sehingga dia membawa dirinya sebagai laki-laki. Jiwanya dia, bahkan mungkin bawa dia, cara berpakaian dia, cara mungkin berpakai sepatu, rambut sebagainya, itu dirubah sebagai seorang laki-laki. Nah, di situ mereka merasa nyaman. Kenapa? Karena perlakuan temannya yang si tomboy tadi, yang baunya seperti laki-laki itu mereka nyaman. Sehingga ini membuat mereka betah. Ini membuat mereka berjalan selamanya. Nah, ini tidak bisa juga kita persalahkan, khususnya untuk anak permata. Ketika itu terjadi, kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada si perempuan ini. Kenapa? Karena memang teman laki-laki yang meninggalkan dia terlebih dahulu itu membuat dia tidak merasakan nyaman. Itu untuk anak permata yang sekarang ini, di zaman sekarang ini, di tahun 2020 ini. Secara khusus permata GBKP Runggun Batu Aji, jangan sampai nanti kami melihat ketika saudara, anak-anak kami datang gereja sebagai perempuan akar belanya, tetapi ketika nanti di luar gereja kami melihat tingkah saudara seperti seorang laki-laki, temannya satu, satunya lagi perempuan. Itu patut kita jaga. GBKP tidak menerima hal-hal yang seperti ini, tetapi GBKP tidak menolak orang-orang yang sudah masuk ke hal tersebut. Kita harus merubah mereka, kita harus tarik mereka dan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Itu tugas permata saat ini. Yang di sini dikatakan bahwa menyadari dan menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita lebih jauh, lesbian tadi dijelaskan, gay itu adalah seorang laki-laki yang memang menyukai sesama jenis. Hal ini juga pernah diungkapkan, bahkan mungkin pernah kami tonton dan cerita dari seorang bahwa kalau orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, orang yang sudah jatuh ke dalam pergaulan yang seperti ini, gaya, seorang laki-laki tertarik sama laki-laki. Kadang mereka tidak peduli. Bahkan ada yang rela meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya demi teman laki-lakinya. Tanda kutip. Ini sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Untuk itu, di sini, makanya permata. Mari dari sekarang ini, mari kita
jaga agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di dalam masyarakat, tidak terjadi dalam keluarga kita, secara khusus tidak terjadi di tempat ini, di GBKP Runggun Batu Aji. Permata yang sekarang ini harus menjadi alat, harus menjadi pembawa terang, harus menjadi garam dan terang bagi orang lain. Kalau kita teruskan di sini dikatakan bahwa gay adalah sebuah istilah yang umum digunakan untuk merujuk orang homoseksual yang jadi orientasi seksualnya untuk sesama jenis. Kalau berbicara masalah biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan pria atau wanita. Dari 4 item ini, LGBT ini, Permata diminta, Permata diundang. Sebagai kondisi sekarang ini, kalau misalnya COVID-19 gara depan, untuk hal LGBT ini, Permata juga diminta barisan depan untuk menjaga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain supaya tidak masuk ke dalam hal ini. Jadi dari sini kita bisa dilihat bahwa dari isi bimbingan kita yang pertama dikatakan upaya Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepadanya dan hukuman Tuhan kepada kejahatan Sodom dan Gomora. Kehancuran hidup adalah bentuk hukuman Tuhan. Kehancuran hidup adalah bentuk hukuman Tuhan. Kalau kita memang tidak mau hidup kita hancur, marilah jangan kita berbuat dosa, jangan berbuat kesalahan di depan Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa hukuman Tuhan ini adalah peringatan kepada kita supaya jangan terjerumus ke dalam perilaku seperti yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, dan untuk membebaskan orang yang berkenan kepada Tuhan dari kesesatan. Ini adalah tugas kita. Itu diperingatkan kepada kita. Kalau kita tidak mau dihukum Tuhan, marilah jangan kita membuat dosa yang melanggar aturan, bahkan norma yang dibuat Tuhan. Jangan membuat kejahatan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan pembiaran yang mengakibatkan malapetaka. Di sini dijelaskan Lot sangat sedih apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tetapi juga dijelaskan di sini, namun ia mendiamkan kejahatan Sodom dan Gomora. Pembiaran tersebut terjadi karena dia mendapatkan keuntungan secara material dan sosial. Terkadang kita manusia ini, bahkan umat Tuhan, kadang kita melihat bahwa ke gereja dia gereja, ibadah dia ibadah, tetapi ketika dia keluar dari rumah Tuhan, ada hal-hal yang dilakukan yang melanggar aturan Tuhan, bahkan melanggar hal yang tidak baik. Karena kenapa? Karena mereka mendapat keuntungan secara material dan sosial. Di sini diingatkan bahwa hampir saja menjadi korban kejahatan dan penduduk kota Sodom dan Gomora. Marilah, kalaupun selama ini barangkali ada yang melakukan seperti ini, kita mendapatkan keuntungan dan juga secara sosial, mari keluar kita dari jalan yang sempit ini. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali ke jalan yang benar. Nyatakan bahwa kalau kita memang ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, buktikan cinta kasih kepada teman kita. Nyatakan itu supaya mereka tidak jalan ke arah yang tidak baik. Lalar teman-teman teh tehna dalan si muhuli engkai kita kelit anak-anak Permata GBKP Runggun Batu Aji, anak-anak si teman Tuhan, anak-anak si te memang ia ciptaan Tuhan segambar ras di bata. Seterusnya sinan, iman orang percaya menyelamatkan ke keluarganya. Tuhan mengingat Abraham, orang yang percaya kepadanya, sanak famili Abraham yaitu Lot beserta keluarganya diperhatikan Tuhan dan diselamatkannya dari malapetaka akibat hukuman Tuhan. Mungkin banyak kesalahan yang kita perbuat, mungkin banyak dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa Yesus mau mengampuni kita, marilah anak-anak kami secara khusus Permata kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan mengingat Abraham, orang yang percaya kepadanya yaitu Lot beserta keluarganya diperhatikan Tuhan. Seberapa jauh pendosa kita, seberapa jauh kesalahan kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memaafkan kita. Tuhan akan merangkul kita. Tuhan akan menerima kita. Sama halnya, sudah berapa kali saya kasih tahu, kalau anak Permata ketemu uang, entah jumpai nugia sen, entah berpari-pariah lagi ya, sen harga 50.000, entah harga 100.000. Bicara nggak melekat kal sekali pe, entah sentabi nggak kena kotoran pe, reketikan sen 50.000 atau 100.000, labu tading kendo. Tekal kami di sebagian rum metereng matatang dan semikin, pasti si buat, si burihing entah si cuci, si bersihkan, ada yang gulitap, ijemur, ipakai. Engkai, reketikan lit
Regana senendai. Lang dicobakan mindai. Apa segel galona, segel aqua gelasah bagai. Labu si buat, engkai, lain regana. Tetapi ketika sensi dah, enda pasti si buat. Si cuci, si bersihkan, si pakai. Bagaikan kita lelui Tuhan. Ugape biring na kita ibas kelakunta. Ugape masalah tebas dosanta. Ketika Tuhan melihat kita, Dia akan kembali mengasihi kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Allah. Berikutnya, agenda 7 maka Permata GBKP sebagai generasi penerus keluarga gereja dan bangsa haruslah menjadi pelopor keselamatan di dalam hidupnya. Permata harus mencidahkan bahwa Permata GBKP harus menjadi pelopor penyelamat jiwa bagi teman-temannya, berani berkorban bagi teman-temannya. Sebab yang pagi ingat teman-teman du nandangi kam. Kaisi dalam kendu ibas kegeluhendu. Kaisi dalam kendu ibas kegeluhendu. Bicara laos kin kita pagi kita ibas doni dan nari. Si muhulinei banci ingat kala. Banci ingat kala. Maka marilah anak kami Permata menjadi pelopor untuk keselamatan teman-teman secara khusus kan Permata bagai peman kala sedeban. Baik kata kami dai jadi sira. Arguna man kala sedeban. Berikutnya, sinenjenda, Tuhan melarang dengan tegas melakukan tindakan penyimpangan homoseksual. Tindakan inilah kekejian bagi Tuhan. LGBT merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan tujuan dan kehendak Allah dalam menciptakan manusia. Oleh karena itu, arkitektur C, Nina, LGBT adalah perbuatan dosa. Sudah jelas, perlu digarisbawahi. LGBT adalah perbuatan dosa. Satu hal, ini sangat penting. Permata perlu hati-hati dan perlu membuka wawasan lebih luas. Pernah saya membaca satu tulisan, mungkin pernah Permata melihat topi atau baju bertulisan GAP. Gap minta biasa mungkin. Tulisan nah diperpanjang nina gay and proud. Ngoka gay malah bangga. Perlu hati-hati kita melihat apa yang kita pakai itu. Ulah kreatif mungkin hanya bergaya-gaya saja perlu. Apalagi di laki makai samekin. Ngortina gay and proud, gay dan bangga, kasih pakai, sok bangga. Padahal itu sudah keluar dari jalur yang ditentukan. Marilah anak Permata secara khusus yang kondisi sekarang mungkin masih masa-masa mungkin pakai istilah baju yang begini, baju segala tulisan-tulisan yang tertera mungkin, baik itu di topi, baik itu di baju. Kalau mungkin Permata melihat itu bagus, tapi cobalah diperhatikan tulisan apa yang tertera di sana. Apa artinya itu perlu diperhatikan supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Permata GBKP tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi mereka harus menjadi pelopor keselamatan bagi orang lain. Terus di sini juga dijelaskan bahwa Permata GBKP harus berani seperti utusan Tuhan datang kepada Lot, berupaya untuk menyelamatkannya dari kehancuran hidup. Permata GBKP harus berani untuk menyelamatkan atau pelopor menyelamatkan teman-teman dari kehancuran hidup. Yang ditolak dari LGBT adalah perilakunya, bukan pelakunya. Yang selama ini ya seperti saya katakan tadi, kalau mereka sudah ikut di dalam itu, sudah terjerumus, kita tidak bisa membenci pelakunya. Justru hal-hal yang dilakukannya itu yang harus kita benci. Orangnya tarik kembali. Kita tarik kembali mereka, bawa mereka kepada Tuhan, jangan dibiarkan. Itulah tugas Permata. Yang berikutnya di sini dikatakan bahwa bukan kompromi dengan dosa, tapi karena Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Dengan begitu, orang yang telah terjerumus ke dalam perilaku LGBT merasa diterima dan dihargai. Jangan jauhi mereka, rangkul mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Dari situ mereka akan melihat bahwa kasih Tuhan itu betul-betul ada dalam diri kita, sehingga kita bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya, sebagai orang yang percaya kita menjadi teladan, sehingga mereka mau terbuka dan kita bisa membantunya lepas dari dosa. Seperti perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Sekian lama dia menghilang, sekian banyak hal-hal yang dilakukannya, tetapi Tuhan Yesus tetap membuka diri, menerima kita apa adanya. Untuk itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan supaya Permata GBKP untuk kondisi sekarang ini, marilah bersama-sama untuk menjauhkan diri dari LGBT, bahkan mungkin menjadi pelopor keselamatan bagi teman-teman saudara, bawa mereka kembali kepada Yesus. Jangan istilah menjauhkan mereka, tarik mereka
bawa mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi modal bagi kita secara khusus anak permata untuk membawa umat-umat Tuhan kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus Tuhan, berikanlah kami hikmat pengetahuan bagi anak Tuhan yang saat ini Bapa, yang kami ragukan Tuhan, mereka masuk ke dalam hal-hal negatif secara khusus dari LGBT ini Bapa. Biarlah kiranya lewat daripada Tuhan, firman Tuhan ini kami mengerti, Tuhan akan selalu melindungi kami, Tuhan akan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Ajari umat-umat Tuhan, ajari secara khusus anak-anak permata GBKP Runggun Batu Haji Bapa, supaya mereka tetap berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan tentukan. Inilah menjadi roh kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh penabur firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dan bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Nanti akan ditutup oleh doa syafaat. Kita akan naikkan lagu penyembahan kita, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Dengan iman kita yakini lagu pujian ini, bahwa sampai kapanpun hidup kita berharga bagi Allah. Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Musik tetap memuji Tuhan. Anak permata yang kami kasihi saat ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan tidak senang ketika kita berbuat kekejian bagi Tuhan, berbuat dosa bagi Tuhan. Untuk itu
saudara-saudari terkasih, secara khusus anak-anak kami Permata yang sedang menyaksikan doa Permata malam hari ini secara live di rumah masing-masing. Ketika anak-anak kami yang ada saat ini secara pribadi sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, minta ampunan kepada Tuhan. Minta ampunan kepada Tuhan. Kami akan berikan waktu kepada semua anak Permata 1-2 menit berdoa secara pribadi. Berserulah kepada Tuhan. Nyatakan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melepaskan kita dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat. Haleluya Yesus. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas semua kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, Bapa. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa di malam hari ini, Bapa, untuk setiap anak-anak Permata kami, anak-anak kami kasihi Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga setiap pergaulan mereka. Sesuai dengan bimbingan Permata di malam hari ini, Bapa. Ketika ada anak Tuhan yang terlibat daripada LGBT ini, Tuhan, Tuhan Yesus yang mengampuni mereka, Tuhan Yesus yang menjamah mereka, Bapa. Kasihi mereka, Tuhan. Jangan biarkan mereka terlalu jauh dalam pergaulan yang tidak baik ini. Tuhan Yesus urapi mereka, Bapa. Jagai mereka, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan, ketika Tuhan Yesus, Bapa, yang melawat mereka, ketika Tuhan Yesus yang menjamah kami dalam setiap kehidupan kami, Bapa, maka kami mampu, Tuhan. Maka kami sanggup keluar dari perbuatan jahat kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, rangkul kami, Tuhan. Bawa kami kembali ke jalan yang benar. Begitu juga, Tuhan, bila ada di antara kami, bahkan Tuhan Yesus khususnya saat ini, untuk anak-anak Tuhan, anak kami Permata secara khusus, bila di antara mereka, Bapa, ada yang melakukan hal ini, Tuhan, ingatkan mereka, Bapa. Bukakan pikiran dan hati mereka, untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Begitu juga, Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami saat ini. Secara khusus, kondisi masyarakat dan bangsa kami sekarang ini, Bapa, dalam menghadapi COVID-19 ini, Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami, Tuhan Yesus, kesehatan, agar kami mampu, Tuhan, menjalani setiap kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya, Tuhan, setiap apa yang ada dalam kehidupan kami, setiap apa yang ada, hal-hal dalam kehidupan kami, ini akan membawa kebaikan kami, Tuhan.
Untuk itu Tuhan, berikan kami kemampuan, kesanggupan Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintahan kami, secara khusus Bapak Presiden kami, Pak Jokowi bersama tim, dan juga para menteri Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus melindungi pemerintahan kami Bapa. Dari sekian banyak Bapa, gangguan-gangguan, bahkan mungkin dorongan-dorongan Bapa, yang menyuruh Bapa, bahkan ingin Bapa pemerintahan kami turun saat ini. Namun kami percaya satu hal, ketika Tuhan Yesus yang memberkati pemerintahan kami, ketika Tuhan Yesus yang mengurapi pemerintahan kami Bapa, maka bangsa dan negara kami ini aman Bapa. Maka bangsa dan negara kami ini akan nyaman Bapa, karena ada Yesus yang selalu memberkati kami. Karena ada Yesus yang selalu Bapa mengurapi kami Tuhan. Kami rindu Yesus. Kami rindu jamahan Tuhan. Memberkati bangsa kami Bapa. Yang begitu banyak tantangan, hambatan yang kami hadapi. Tetapi firman Tuhan yang berkata, hai engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Kami klaim firman Tuhan ini saat ini Bapa. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami Bapa. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari penyakit yang sekarang ini melanda Bapa. Bukan cuma di Indonesia saja Tuhan, tapi melanda dunia ini Tuhan. Karena kondisi sekarang ini Tuhan Yesus, khususnya kami umat-umat Tuhan, khususnya kami anak-anak Tuhan, secara khusus di GBKP Rungun Batu Haji ini Bapak, lebih kurang 3 bulan Bapak, kami mengadakan kebaktian di rumah kami masing-masing Bapak. Kami sangat merindukan pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan yang ada di tempat ini Bapak, untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Namun satu hal kami percaya Bapak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, apapun yang terjadi yang kami alami saat ini Tuhan, itu akan membawa kebaikan bagi kami, membuat iman kami semakin tumbuh, membuat kami semakin percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja, yang mampu memulihkan kami, yang mampu menyembuhkan kami Tuhan. Untuk itu Bapak, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bayang saat ini pasien-pasien Bapak daripada korban virus COVID-19 ini, Tuhan Yesus yang menjamah mereka, pulihkan mereka Bapak. Dan juga para medis yang ada Bapak, jagai mereka Bapak, jagai mereka Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Tuhan, tim keker yang ada Bapak, yang begitu Bapak tidak henti-hentinya mereka memberikan diri mereka Bapak untuk kepelayanan ini Tuhan. Tuhan Yesus yang mengurapi setiap person yang ada di tim keker ini Bapak, karena kami percaya Bapak, begitu besar jerih payah mereka akan pelayanan ini Tuhan, begitu besar banyak waktu yang mereka berikan ke dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka Bapak, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak dan istri mereka juga Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan akan melindungi mereka Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus pelayan Tuhan, pertua diaken yang ada, vikaris, pendeta berserta juga dengan naras dan anak-anak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati, sehingga kami percaya Tuhan, lewat kehidupan kami yang sekarang ini, ke depannya kami akan menjadi baik. Dan kami serahkan semua umat-umat Tuhan, semua jemaat Tuhan, jemaat yang ada di GBKP Rungun Batu Haji, Tuhan Yesus berkati mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pulihkan orang tua kami dimanapun saat ini berada. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Banyak hal yang kami minta Tuhan, namun kami percaya Bapa, tangan Tuhan lebih panjang untuk memberkati kami Bapa. Telinga Tuhan lebih tajam untuk mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Inilah menjadi doa kami Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur, dan juga mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Pihak Permata selesai malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam kasih persaudaraan.